Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di presentasi daring kita pada hari ini Senin 16 Juni 2025. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami dari PLP 1 yaitu pengenalan lapangan persekolahan semester genap tahun akademik 2024-2025 yang dimana kami menyelenggarakannya di Sekolah Dasar Negeri 107405 Seirotan. Yang dimana laporan ini disusun oleh Hairul Ihsan, Tasya Nabila, Jennifer Margaret Simatupang, Dina Farika, dan dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Dr. Halimatus Sakdiah, SPD MPD MHUM, dan dengan Guru Pamong Ibu Irwati Aziz SPD. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya Tasya Nabila sebagai moderator pada siang hari ini. Kita akan lanjut ke pemateri yang pertama yang akan membacakan bagian pendahuluan, yaitu kepada Saudari Jennifer Margaret Simatupang. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Jennifer Margaret Simatupang akan membacakan materi dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana latar belakangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, maka persiapan calon pendidik selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Nah, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK, sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen pada pasal 1 ayat 14, yaitu perguruan tinggi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program penggadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan juga mengembangkan ilmu kependidikan dan juga non-kependidikan. Nah, implikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru dan juga pendidikan, hal yang paling mendasar ialah perubahan, pengembangan, dan juga penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru profesional, khususnya kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan. Kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan calon pendidik yang bermutu juga. Nah, calon pendidik yang bermutu akan dapat mengikuti program PPG dengan baik dan juga akan dihasilkan iuran sebagai guru profesional. Menyikapi berbagai perundungan yang di atasnya sudah dijelaskan, maka model pengembangan kurikulum pendidikan guru dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademi kependidikan dan juga akademi bidang studi. Yang kedua ialah keterkaitan mengajar dan juga belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru ini harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus menempatkan pemanjaan awal
yaitu pemberian pengalaman sedini mungkin kepada calon guru dengan pengenalan lapangan persekolahan yang bisa kita sebut PLP di sekolah mitra secara berjenjang. Nah, yang ketiga ialah adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan, keterkaitan, dan juga relevansi. Kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum yang berlaku untuk semua bidang studi, pengetahuan dan juga keterampilan dalam mengembangkan kurikulum, pengetahuan dan juga keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian, pengetahuan tentang konteks pendidikan, serta didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Dari kerangka berpikir tersebut, dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tatanan akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sejak dini, yang mungkin pada setting nyata di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Landasannya itu ada 17, di mana ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan juga Kompetensi Guru. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan juga Kompetensi Konselor. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan juga Pendidikan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Yang ke-10, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Yang ke-11, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020. Yang ke-12, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pembukuan Nomor 28-H-KU-2021 tentang capaian pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan juga SMALB pada program Sekolah Penggerak. Ke-13, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan juga Pengembangan dan Pembukuan Nomor 209-H-KU-2021 tentang capaian pembelajaran pada program SMK Pusat Keunggulan. Yang ke-14, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Republik Indonesia Nomor 56-M-2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang ke-15, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 00237-UN33-KPT-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang kalender akademik Universitas Negeri Medan tahun akademik 2023-2024. Yang ke-16, Surat Edaran Rektor Nomor 000172-UN33-KP-2023 tentang penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Medan. Yang terakhir ialah Peraturan Rektor Unimed Nomor 004 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pedoman penilaian hasil belajar. C. Tujuan pelaksanaan PLP. Setelah mengikuti kegiatan PLP pertama, para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan juga bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan. Yang pertama, pengamatan karakteristik umum peserta didik. Yang kedua, pengamatan kultur sekolah. Yang ketiga, pengamatan struktur organisasi dan juga tata kelola di sekolah. Yang keempat, pengamatan visi dan misi sekolah. Yang kelima, pengamatan dan juga implementasi peraturan di tata sekolah.
Yang keenam, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang ketujuh, pengamatan kegiatan kurikulum, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Yang kedelapan adalah pengamatan praktik-praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Yang kesembilan, pengamatan terhadap proses pembelajaran. D. Ruang lingkup pelaksanaan PLP pertama. Ruang lingkup PLP pertama meliputi aktivitas observasi, analisis, dan juga pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan juga dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan juga pembelajaran. Yang kedua ialah tinjauan pustaka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jennifer yang telah menjelaskan tentang bagian dari bab 1 yaitu pendahuluan. Kita akan lanjut ke pemateri yang kedua yang akan membacakan yaitu bab 2 tinjauan pustaka oleh Saudara Hairul Ihsan. Kepada Hairul Ihsan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada struktur organisasi dan tata kelola yang membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas dalam sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kerja efektif dan menghindari tumpang tindih tugas. Sementara itu, tata kelola. Tata kelola adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan yang baik sangat penting demi tercapai tujuan pendidikan di sekolah. Nah, jadi struktur organisasi di SD Negeri 107405 Sayrotan disusun secara hierarkis, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru kelas, guru mata pelajaran, serta tenaga administrasi. Nah, dan penjaga sekolah. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tata kelola sekolah dilakukan secara kolaboratif, di mana kepala sekolah menjadi pemimpin utama dalam pengambilan keputusan dan seluruh guru dilibatkan dalam forum musyawarah sekolah. Kemudian yang kedua yaitu visi dan misi sekolah. Nah, jadi visi dan misi ini mencerminkan harapan dan nilai dasar sekolah di masa depan. Nah, visi itu adalah tujuan dari tujuannya, sedangkan misi itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi visi dan misi di SD Negeri 107405 yang visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Nah, misalnya mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, pembinaan. Misinya mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, pembinaan karakter peserta didik, serta penguatan budaya sekolah yang religius dan berbudaya. Visi dan misi ini belum sepenuhnya dijadikan panduan bagi sekolah atau dasar, akan tetapi seluruh aktivitas warga sekolah namun sudah seluruh aktivitas warga sekolah sudah diintegrasikan melalui program-program sekolah seperti upacara, program literasi, dan pembinaan karakter. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, jadi sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung proses pendidikan. Tanpa keberadaan fasilitas yang memadai, pembelajaran akan terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemenuhan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Nah, sarana dan prasarana atau fasilitas di SD Negeri 107405 Sayrotan tergolong cukup, yang mana terdiri dari ruang kelas, perpustakaan sederhana, ruang kepala sekolah, ruang guru, toilet, dan musola. Nah, beberapa ruangan belum dalam kondisi optimal dan masih membutuhkan perbaikan, terutama pada infrastruktur pendukung pembelajaran berbasis digital. Namun secara umum sarana yang tersedia masih dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian ada karakteristik umum peserta didik. Nah, sebagian besar peserta didik berasal dari lingkungan masyarakat yang heterogen,
secara sosial dan ekonomi. Peserta didik memiliki karakter yang aktif, cukup antusias dalam belajar, dan menunjukkan potensi dalam berbagai bidang. Namun, terdapat pula perbedaan dalam minat, motivasi, dan kemampuan belajar yang perlu direspon secara individual oleh guru. Nah, kemudian ada kultur sekolah. Nah, kultur sekolah adalah kebiasaan, nilai, dan tradisi yang berkembang dalam lingkungan sekolah. Kultur dibentuk dari sejarah, visi misi, nilai inti, dan simbol-simbol yang ada. Kultur yang baik akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan membentuk karakter positif siswa. Jadi kultur sekolah di SD Negeri 107405 Sayorotan terbentuk melalui pembiasaan nilai-nilai religius, gotong royong, dan disiplin. Hal ini terlihat dalam kegiatan pagi seperti doa bersama, piket kebersihan, dan keikutsertaan siswa dalam kegiatan gotong royong sekolah. Kultur ini masih terus dibangun agar lebih konsisten dan melekat dalam perilaku sehari-hari seluruh warga sekolah. Kemudian ada peraturan dan tata tertib. Nah, jadi peraturan dan tata tertib adalah seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari guru dan siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara efisien. Nah, jadi peraturan dan tata tertib di sekolah SD Negeri 107405 telah ditetapkan dalam bentuk buku saku dan disosialisasikan kepada siswa sejak awal tahun ajaran. Aturan ini meliputi kedisiplinan waktu, sikap, berpakaian, dan kehadiran guru, dan staf mendukung penerapan dan tata tertib dengan memberikan pengawasan serta sanksi yang edukatif. Pelaksanaan tata tertib relatif berjalan baik meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan dan pembiasaan. Nah, kemudian ada kegiatan seremonial formal. Nah, kegiatan ini dia biasa itu upacara bendera rutin yang dilaksanakan di setiap hari Senin dan pada peringatan hari-hari besar nasional seperti HUT RI dan Hari Pendidikan Nasional. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, serta bertanggung jawab kepada peserta didik. Pelaksanaan upacara dilakukan dengan melibatkan guru dan siswa secara bergantian dalam tugas petugas upacara. Kemudian kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 107405 Serotan itu adalah menyelenggarakan kegiatan seperti pramuka, drum band, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan kokurikuler juga dilakukan dalam bentuk keagamaan, dalam bentuk pendalaman materi di luar jam pelajaran, seperti bimbingan ujian dan pembiasaan literasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian yang terakhir adalah praktik baik dan kegiatan positif. Nah, sekolah perlu membiasakan peserta didik dengan kegiatan positif yang dilakukan secara konsisten, seperti program literasi, kegiatan keagamaan, dan pembinaan sikap santun. Tujuannya adalah membentuk karakter siswa yang unggul, berdaya saing. Nah, jadi praktik baik dan kegiatan positif di sekolah SD Negeri 107405 Sayorotan. Nah, secara rutin melaksanakan kegiatan positif seperti sholat duha berjamaah, program Jumat bersih, dan kegiatan literasi pagi. Praktik ini dibangun sebagai upaya membentuk karakter positif siswa dan budaya sekolah yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Program ini menunjukkan bahwa sekolah berkomitmen dalam membangun lingkungan belajar yang sehat secara moral dan sosial. Nah, mungkin demikian saja dari saya untuk bab 3. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hairul Ihsan yang telah menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka, yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh siswa dan guru di SD 107405 Sayorotan. Dan bab 2 akan dilanjut oleh Saudari Jennifer Margat Simatupang kembali, yaitu
mengenai bab 3, yaitu metodologi. Kepada Saudari Jennifer, waktu dan tempat saya persilahkan. Metodologi. Waktu pelaksanaan kegiatan pengenalan lapangan prasekolah PLP pertama dimulai pada bulan Februari dan berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pembekalan awal PLP dengan dosen pembimbing lapangan sampai pada pengantaran mahasiswa ke sekolah mitra SDN 107405 Serotan, kemudian pelaksanaan PLP 1 serta observasi sekolah dimulai pada bulan Maret dan juga sampai April sebanyak 8 pertemuan. Adapun perincian tempat pelaksanaan di sekolah mitra tersebut di SDN 107405 Serotan di Jalan Pendidikan 3, Hutan Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Metode observasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolah yang pertama ini adalah metode observasi partisipatif, yaitu dengan cara mengamati secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung di lingkungan sekolah, serta melakukan wawancara kepada guru. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama observasi di sekolah, yaitu tanggal 25 bulan 2, 2025, kami diantar langsung oleh DPL kami, pengantaran mahasiswa ke sekolah mitra. Yang kedua ialah pada tanggal 8 Maret 2025, pengenalan mahasiswa terhadap kepala sekolah, guru pamong dan juga siswa-siswi. Yang ketiga, pada tanggal 15 Maret 2025, kami melakukan observasi yang keempat ialah pada tanggal 27 bulan 3 2025, yaitu kami ikut melakukan literasi di sekolah mitra tersebut. Yang keempat ialah tanggal 30 bulan 3 2025, yaitu kami mengobservasi pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas. Yang keenam ialah 6 Mei 2025, kami ikut mengawasi siswa-siswi yang sedang melakukan ujian sekolah. Kami ikut membantu di ruang kelas untuk membahas soal-soal persiapan ujian. Yang ketujuh ialah pada tanggal 18 Mei 2025, yaitu mempersiapkan kegiatan perpisahan sekolah. Nah, yang terakhir, tanggal 31 bulan 5 2025, kami dijemput langsung oleh DPL kami di sekolah mitra tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jennifer yang telah menjelaskan bagian metodologi yang dimana terdiri dari bagian-bagian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di SD 107 405 Seirotan, serta letak dari SD tersebut. Kita akan lanjut ke bab yang keempat, yaitu bagian pembahasan, hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh Saudari Dina Farika. Kepada Saudari Dina Farika Safira, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan membahas mengenai bab 4 dari laporan hasil akhir PLP 1 kami, yang dimana yaitu hasil pengamatan. Di sini hasil pengamatan kami mengenai hasil observasinya terhadap SDN Negeri 107405 Serotan, yang dimana sebelumnya tujuan dari observasi kami di sini yaitu menganalisis aspek karakteristik siswa, budaya, dan juga struktur sekolah, visi misi, tata tertib, serta proses pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, serta kendala dan juga solusi yang kami hadapi selama pelaksanaan PLP 1. Berikutnya, metode yang kami pakai di sini adalah observasi langsung, yang dimana kami langsung masuk ke dalam kelas, dan berikutnya kami wawancara dengan guru dan juga siswanya. Adapun karakteristik peserta didik yang kami dapati di sini, siswanya sopan dan juga aktif bertanya selama proses pembelajaran dan juga peduli terhadap sesama. Namun masih
kami jumpai di mana beberapa siswa ini masih mudah tersinggung dan juga kerap terjadi benturan ringan yang terjadi dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran maupun di saat luar pembelajaran. Berikutnya juga masih kami dapati bahwasanya adanya siswa yang datang terlambat dan juga ada siswa yang tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Nah, tetapi budaya sekolah di sini sangatlah bagus, yang dimana budaya sekolah pada SD Negeri 10740 Serotan ini sangat menegaskan yang dimana adanya salam pagi dan juga sapa serta ibadah singkat harian sebelum belajar. Berikutnya upacara bendera di sekolah dilaksanakan setiap Senin pada pukul 7.30 WIB dengan adanya paduan suara. Berikutnya upacara sertaan pada peringatan hari besar seperti Hari Pendidikan Nasional dan lainnya tetap dilaksanakan di sekolah dan berjalan dengan lancar. Berikutnya ada kegiatan Jumat, yang dimana kegiatan Jumat di sekolah melaksanakan senam pagi dan juga dilanjut dengan doa bersama sebelum belajar. Berikutnya pada hari Sabtu sekolah melaksanakan senam pagi. Setelah senam pagi dilanjut dengan adanya sarapan bersama sebelum memulai proses pembelajaran. Lalu setiap Sabtu sekolah melaksanakan adanya P5 yang dimana melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas. Nah, berikutnya mengenai kebersihan di sekolah. Tempat sampah di sekolah tersedia dan juga piket harian untuk ruangan dan juga halaman dilaksanakan dengan baik oleh penduduk sekolah, baik itu siswa dan juga yang lainnya. Berikutnya, visi misi di sekolah visi misi di sekolah ini dipasang poster dengan jelas dan juga besar yang ada di dinding sekolah, yang dimana hal ini menciptakan suasana kondusif selama belajar, karena para siswa juga bisa memahami langsung apa itu visi misinya dan tidak hanya para siswa tetapi penduduk sekolah lainnya. Berikutnya masuk kepada struktur organisasi dan juga visi misi yang ada di sekolah SDN 1074005, yang dimana struktur organisasi di sini yaitu mewujudkan kondisi sekolah yang mantap dan stabil. Berikutnya yang kedua struktur organisasinya yaitu memperkuat peran dan juga tanggung jawab tiap anggota sekolah, dan yang ketiga meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh. Visi misi di sekolah seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Saudara Ihsan, dan juga visi misinya di sini terpampang jelas di dinding sekolah yang menjadi panduan seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah bisa melihat panduan dari visi dan misi tujuan dari sekolah tersebut. Bahkan jikalau ada tamu yang berkunjung bisa melihat juga visi dan misi sekolahnya. Berikutnya peraturan dan tata tertib sekolah di sini terdapat yang pertama yaitu hadir 5 menit sebelum kelas, dan berikutnya petugas piket diwajibkan hadir 15 menit sebelum pelajaran. Berikutnya berbaris sebelum masuk kelas dan juga memakai seragam yang sudah ditentukan. Setelah itu hormat kepada guru, orang tua dan juga tamu. Berikutnya ada tertib dan hikmat selama upacara. Peraturan dan tata tertib sekolah juga adanya bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan kelas ataupun lokasi yang dipakai. Berikutnya ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya tidak keluar kelas tanpa izin, dan juga pada jam istirahat hanya petugas piket yang hanya boleh di kelas. Berikutnya ada praktik baik dan aktivitas positif yang ada di sekolah. Ini mana yang pertama budaya kebersihan dan kerapihan. Di sekolah menegaskan bahwa seragam haruslah lengkap sesuai dengan seragam harian yang telah ditentukan. Berikutnya terdapat fasilitas kebersihan di sekolah tersedia dengan baik. Adanya interaksi positif yang dimana guru bersikapnya ramah terhadap sesama, baik itu sesama guru maupun orang tua, siswa dan juga para tamu. Berikutnya penyediaan latihan soal dan juga model materi secara konsisten, dan yang terakhir adalah lingkungan kondusif mendukung karakter siswa yang disiplin, berkarakter dan berwawasan global. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari proses
hasil pengamatan proses pembelajaran yang telah kami amati, yang dimana pada proses pembelajaran, pada awal pembelajaran, kelas cukup kondusif. Nah, cuman kami mendapatkan tantangan yang mana yang pertama media pembelajaran di sekolah itu terbatas. Nah, seperti hanya adanya satu sumber buku. Berikutnya ada siswa yang kurang fokus saat guru menerangkan, dan yang terakhir pendekatan guru terkadang terlalu agresif saat menegur. Tapi ini hanyalah beberapa yang kami dapati. Berikutnya, rekomendasi dari kami yaitu melakukan variasi media ajar seperti visual, dan juga multimedia. Berikutnya, melakukan pendekatan siswa yang lebih inklusif. Selanjutnya ada kegiatan kurikuler dan juga non formal. Jadi ekstrakurikuler di sekolah sudah ada dan juga sudah optimal seperti pramuka. Berikutnya tujuannya yaitu tujuan adanya ekstrakurikuler di sini yaitu menguatkan pembelajaran formal, namun pelaksanaannya masih tetap terus ditingkatkan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kendala dan juga solusi kami selama observasi, yang dimana kendala kami ya di sini yaitu kendala yang kami hadapi di sini saat kami pengamatan menemukan beberapa kendala, yaitu keterbatasan dalam proses observasi. Karena jadwal mahasiswa ada di jam kampus, maka kami hanya bisa observasi di sekolah selama 1 minggu, dalam 1 minggu hanya sehari. Berikutnya, solusi yang kami berikan di sini, kami menjadwalkan wawancara lanjutan dan juga observasi pada hari lain, kalau-kalaunya waktu yang kami pakai saat observasi ke sekolah kurang. Mungkin segitu saja hasil dari pembahasan observasi PLP 1 kami. Berikutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina Farika Safira yang telah menjelaskan dari bab 3, yaitu tadi ada hasil pembahasan. Nah, kami telah membacakan hasil dari laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 kami oleh kelompok 1, yang dimana tadi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, dan bab 4 yang baru dibacakan yaitu bagian hasil pengamatan ataupun pembahasan. Nah, di sini sebelum kita menutup presentasi dari kita pada hari ini, saya akan membacakan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari laporan kami, yaitu selama periode PLP 1 di SDN 1074005 Seirotan, kami mengamati bahwa sekolah memiliki suasana yang ramah dan inklusif. Siswa-siswi dapat aktif terlihat dalam proses pembelajaran dan guru-guru menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Tujuan pembelajaran umum tercapai dengan baik, tetapi terdapat kebutuhan untuk lebih fokus pada diferensiasi instruksional guru, mendukung kebutuhan berbagai siswa di kelas. Hubungan antar siswa dan guru terlihat positif dengan banyak siswa merasa nyaman berinteraksi dengan guru-guru mereka. Namun, terdapat beberapa tanggapan dan hubungan antar siswa terutama dalam hal pembentukan ikatan sosial yang lebih kuat di antara sesama siswanya. Secara keseluruhan, menurut observasi yang telah kami lakukan, di sekolah ini merupakan sekolah yang unggul dalam fasilitas terutama karena berada dalam naungan agama Islam, maka kehidupan rohani warga sekolah sangat terjaga, sehingga sekolah ini dapat menyeimbangkan potensi akademik maupun non-akademik dan kehidupan rohani. Keterlibatan siswa dalam acara sekolah termasuk sangat baik, dan sekolah juga memperbolehkan siswa berkreasi dan berkolaborasi tanpa membatasi kreativitasnya, sehingga dengan demikian ide-ide yang dimiliki oleh siswa dapat tersalurkan dengan sekolah yang menjadi wadahnya. Nah, sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang guru yang profesional, melaksanakan praktek di lapangan sekolah ini merupakan salah satu jalan pembentuk karakter
serta mental mahasiswa yaitu kami sendiri agar menjadi lebih kuat menghadapi dunia kerja dan dapat menerapkan ilmu yang didapat di pengamatan sekolah ini dan nantinya akan dilanjutkan di PLP 2 nantinya. Baiklah, cukup sekian dari hasil laporan kami. Sebelum itu, kami akan menunjukkan lampiran yang telah kami dapat dari hasil observasi kami yang kami dilanjutkan. Ini adalah daftar pustaka dari penyusunan laporan kami. Kami lanjutkan. Ini ada lembar observasi yang dimana lembar pengamatan mahasiswa terhadap karakteristik umum peserta didik. Lanjut. Ada lembar pengamatan mahasiswa untuk kultur sekolah. Dilanjutkan. Lembar pengamatan mahasiswa struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Dan dilanjut. Ada lembar pengamatan mahasiswa terhadap visi dan misi sekolah. Ada lembar pengamatan mahasiswa peraturan dan tata tertib sekolah. Lembar pengamatan mahasiswa kegiatan seremonial formal di sekolah. Lembar pengamatan siswa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Observasi budaya sekolah, praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Serta pengamatan terhadap proses pembelajaran. Nah, ini adalah lampiran-lampiran dari surat-surat yang telah kami mintai tanda tangan kepada kepala sekolah, guru pamong, serta ibu dosen pembimbing. Yang terdiri dari lembar pengesahan laporan akhir PLP, daftar mahasiswa peserta PLP 1, jurnal pelaksanaan PLP 1, serta yang terakhir yaitu lembar penilaian laporan PLP 1. Nah, ini bagian dari dokumentasi yang telah kami dapat selama kami melaksanakan PLP 1 di SD Negeri 107.405 Seirotan. Baiklah, itu adalah akhir dari hasil presentasi laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 oleh kelompok 1 yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 107.405 Seirotan. Nah, di sini saya moderator pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dari kami sendiri serta rekan-rekan saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.